Sobat Emas Indonesia, di belakang saya ini ada gambar koin-koin uang. Memang dalam mempelajari sejarah uang, pasti kita akan nemuin di mana koin atau logam itu menjadi sebagai alat tukar. Yang sampai yang zaman dulu emas dan perak, atau kalau di sejarah Islam ada dinar dan dirham. Di dalam ini ada ruangan emas, ruangan tempat emas disimpan. Nah, kita mau masuk, kayak gimana sih? Ini juga penasaran. Yuk, masuk. Ya, bukan asli. Hah? Bukan kayaknya. Karena udah cuma Duh, teman-teman. Waduh, emas asli atau bukan tuh? Nah, kalau dari warnanya, ini cuma replikasi kelihatan. Kalau emas asli nggak. Ini jangan-jangan bener ya? Penasaran juga. Berdasarkan data dari Dewan Emas Dunia atau World Gold Council itu, cadangan devisa Indonesia dalam bentuk emas per April kemarin banyaknya lebih kurang 80 ton emas. Banyak gak? Banyak. Dulu itu. Waduh. Teman-teman, ini salah satu tanda bahwa di antara berbagai fungsi emas, ada buat mahar, perhiasan, investasi, alat tukar. Emas juga menjadi salah satu cadangan devisa di setiap negara. Semakin kuat cadangan emasnya, semakin banyak, makin kuat juga biasanya mata uangnya. Nah, di dunia teman-teman tahu nggak negara mana yang cadangan devisa dalam bentuk emasnya paling banyak? Sekali lagi, berdasarkan data dari Dewan Emas Dunia, nomor 1 paling banyak adalah Amerika. Luar biasa. Amazing. Amerika, cadangan devisa Amerika dalam bentuk emas itu jumlahnya 8.133 ton. 75% cadangan devisa Amerika bentuknya emas. Nah, Amerika aja punya cadangan devisa sebanyak itu. Kita jangan sampai ketinggalan. Simpan emas segera ya, buat memperkuat ekonomi kita. Oke? Teman-teman, Goldfather kasih tahu bahwa kalau mau tahu tentang emas lebih dalam, nggak mungkin lepas dari sejarah uang, antara uang dan emas. Tadi kan Goldfather sempat cerita. Nah, sekarang ada versi resminya dari Bank Indonesia nih infonya. Oh ya, dari Bank Indonesia ya. Emas. Kenapa sih? Nah ini udah lu prediksi nggak bisa deh. Lo kecil tuh. Di sini disebutkan kenapa emas dan emas, karena satu, emas nilainya stabil, universal. Maksudnya apa universal? Diterima di berbagai tempat, dari desa sampai kota. Orang kalau bicara emas pasti paham. Ibu-ibu juga, mama paham. Hubungannya emas, uang, dan bank. Nah, ini penting banget ini. Tolong pelajarin teman-teman ya. Di sini disebutkan dulu bank itu ngeluarin uang kertas awalnya, tapi masyarakat nggak percaya. Karena nggak percaya dan untuk menimbulkan kepercayaan di masyarakat, bank menerbitkan uang kertas itu dijamin oleh emas. Oh, ya. Tuh, Indonesia punya cadangan emas juga nih. Tapi ada informasi yang menarik nih teman-teman. Waktu kita dijajah Jepang 1942,
cadangan emas di Indonesia ternyata sempet dibawa ke luar negeri, ke Australia dan Afrika Selatan, jauh banget. Kenapa dibawa ke luar negeri? Supaya nggak dijarah sama tentara Jepang. Tapi pertanyaannya adalah, itu masih balik lagi kagak? Ayo kita ambil lah. Oke. Ya, sekali lagi, ini salah satu rahasia dari pelajaran tentang emas. Kalau bisa paham nih masalah sejarah uang dan emas, pasti top kalau bicara emas. Oke? Yuk kita terus. Salah.